Konsep PPPK paruh waktu adalah skema untuk mengakomodasi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK atau tidak sesuai dengan formasi yang tersedia. PPPK paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu dan PNS, yaitu 4 jam per hari. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang PPPK paruh waktu. 1. Tujuan utama dari kebijakan PPPK paruh waktu adalah untuk menghindari PHK massal akibat penghapusan tenaga honorer. 2. PPPK paruh waktu tetap dapat memiliki nomor induk kepegawaian, NIP, karena termasuk dalam aparatur sipil negara, ASN. 3. Status PPPK paruh waktu bisa berubah menjadi penuh waktu jika sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi. 4. PPPK paruh waktu bisa diterapkan di berbagai bidang pekerjaan, seperti pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Dan 5. Gaji PPPK paruh waktu diperkirakan lebih kecil dibandingkan tenaga honorer penuh waktu. Bagaimana kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN, baik yang terdata ataupun yang belum terdata? Karena sepertinya pemerintah hanya fokus di yang terdata oleh BKN dulu. Sekarang kalau orang baru ini gimana? Ya, kalau dari kebijakannya begini. Jadi itu diselesaikan dan ditata begitu. Nah, prinsip pemerintah menghindari PHK massal. Menghindari PHK massal. Jangan sampai orang-orang non-ASN ini diberhentikan. Nah, kita berikan kesempatan kepada teman-teman non-ASN yang tidak terdata mengikuti kesempatan, mengikuti seleksi. Ya kalau nilainya bagus, layak ya mungkin bisa. Nah, selain itu, instansi ada banyak instansi juga pada saat proses melakukan pendataan itu mereka sanggup untuk membayar lebih dari formasinya, itu lebih dari non-ASN yang terdata, karena ada beberapa waktu itu ketinggalan terdatanya. Dan sebetulnya mereka memenuhi kriteria gitu. Nah, ini kan diberikan kesempatan, tetapi sekali lagi karena komitmen kita selesaikan 1,7, prioritasnya tetap yang terdata terlebih dahulu. Itu dulu kita selesaikan. Gitu. Untuk selanjutnya nanti yang belum terdata akan diselesaikan selanjutnya. Oke. Tadi di-spill sedikit kalau ini juga ada sangkut pautnya dengan anggaran dari instansi tersebut. Dicontohkan tadi misalnya ada 8 kuotanya tapi ada 10. Yang 2 akan menjadi P3K paruh waktu. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya. Sebenarnya kebijakan P3K paruh waktu itu seperti apa, Mas? Nih. Nah, ini sebetulnya salah satunya ada kebijakan di Undang-Undang HKPD itu, belanja pegawai itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, rata-rata instansi itu, terutama Pemda ya, banyak yang lebih dari 30%. Nah, ini sebenarnya persoalan tersendiri. Nah, karena kan belanja-belanja yang lain juga sangat diperlukan, tidak hanya belanja pegawai. Nah, karena pembatasan itu, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan, sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya, setelah meningkat dan lain sebagainya ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu itu. Nah sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K, karena di amanat undang-undang itu kan selesai 2024 dan harus lalu kemudian di ayat berikutnya itu dilarang mengangkat non-ASN untuk menduduki jabatan ASN, tidak ada lagi non-ASN amanatnya. Nah kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan, kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP, dan rencananya ini tetap pengaturannya
kalau yang P3K itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya, karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja, nah ini ketentuan paruh waktu itu. Nah tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20 Undang-Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Karena supaya yang menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu. Nah, kami mencoba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai, supaya HKPD aman. Ya, jadinya. Ya, gitu. Berarti untuk sistem kerja, pembayaran gaji dan anggarannya itu pada dasarnya si P3K paruh waktu ini belum ada payung hukumnya. Belum ada payung hukum, tetapi paling tidak nanti hasil seleksi ini mapping datanya sudah ada dengan proses seleksi ini. Gitu. Oke. Melanjutkan Mas Suryo, bagaimana kalau ada suatu daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K? Apakah masih ada kesempatan bagi teman-teman rekan ASN yang non ASN juga menjadi P3K paruh waktu di daerah tersebut? Nah ini seleksi tahap 1 ini kan sudah dimulai dan sudah akan segera diumumkan. Nah dari perjalanan ini kita kan ada tahap 2. Nah, dari 1,7 yang komitmen untuk kita selesaikan sampai dengan tahap 1 yang nanti akan diumumkan, itu ada sekitar 390 ribuan itu belum mendaftar. Nah, termasuk instansinya tidak mengusulkan. Nah, ini kita berikan kesempatan di tahap 2 ini, termasuk instansi dan orang-orang itu kita bantu untuk melakukan pendaftaran di tahap 2 ini, Mas Dika. Jadi, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 salah satu kenapa ada tahap 2. Nah, ini untuk mengantisipasi di tahap 1 ada instansi yang belum mengusulkan dan ada non ASN yang belum mendaftar atau yang TMS dan lain sebagainya. Nah, ini di tahap 2 ini. Nah, mudah-mudahan dengan tahap 2 ini instansi juga segera mengusulkan. Karena penyelesaian ini kan amanat undang-undang itu kan Desember 2024. Kita coba selesaikan walaupun nanti mungkin selesainya agak lebih dari sekitar beberapa bulan ya. Karena ini kan proses. Nah, instansi diberikan kesempatan di tahap 2 ini sebetulnya. Karena nanti penyesuaian itu kan di belakang nanti setelah seleksi. Nah, penyelesaian non ASN ini kan tidak bisa hanya Menpan, hanya BKN. Karena non ASN itu adanya di instansi. Jadi kunci penyelesaian non ASN ini di instansi. Jadi banyak teman-teman non ASN ini Menpan seperti apa, BKN seperti apa. Padahal kan yang ngangkat itu di instansi. Lalu ya kita harus komitmen sama-sama. Pemerintah itu kan bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN. Terutama instansi inilah kuncinya. Kalau instansinya kalau memang harus komitmen juga instansinya, karena honorernya itu ada di sana, bekerjanya itu di sana. Jadi makanya kami selalu sampaikan, sosialisasi kita selalu, komunikasi kita selalu kita bangun dengan instansi, apa persoalannya, kira-kira seperti itu. Bahkan di tahap 2 ini teman-teman yang non ASN di tahap 1 tidak mendaftar atau yang TMS dan sebagainya kita bantu di tahap 2. Kita mapping, bahkan kita buatkan jabatan keranjang supaya mereka nggak TMS lagi. Gitu. Jadi untuk berubah, cuman hanya memang tetap harus instansinya yang melakukan konfirmasi. Nah, kenapa? Karena instansi yang punya non ASN masih dibutuhkan atau tidak, orangnya sudah meninggal atau masih ada, termasuk apakah ini juga berkelakuan baik dan lain sebagainya. Kita perlu konfirmasi, data kita mapping, kita sampaikan ke instansi. Nah, instansi melalui sistem tinggal konfirmasi apakah masih dibutuhkan atau tidak. Nah, ini di tahap 2 ini yang kita bantu untuk teman-teman yang terutama yang database ya sebagai prioritas, kita selesaikan di tahap 2. Nah, ini kan sudah diperpanjang sampai tanggal 7 Januari ya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai 7 Januari
Kalau dilihat datanya sih sudah banyak ya, sudah banyak. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Karena ya itu sekali lagi kami perlu kerjasama dengan instansinya. Kuncinya itu di instansi sebetulnya. Kita sudah buatkan fasilitasnya, kebijakan sudah kita buatkan, fasilitas infrastruktur sudah dibuatkan oleh teman-teman BKN. Konfirmasi tinggal kita sampaikan data ke BKN, ke instansi. Nah instansi melakukan konfirmasi. Jadi titik akhirnya sebenarnya nantinya semua instansi itu jadi tidak akan ada teman-teman P3K yang tidak punya formasi di instansinya. Ya. Itu akhirnya kan sebenarnya. Di tahap 2. Di tahap kedua ini. Oke. Kita lanjutkan ya Mas Suryo. Tadi kita banyak ngobrol soal teman-teman P3K yang ada di database BKN. Mereka mengikuti seleksi CPNS. Ya. Lalu pada proses SKD, SKB gagal. Tidak lulus melanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah bisa tetap mengikuti seleksi P3K tahap 2? Ini juga sudah kita mapping sebetulnya. Nah, dari tahap 1 tahap 1 dan proses pelaksanaan seleksi CPNS, kita mapping dari data non ASN yang 1,7 itu. Kurang lebih itu ada sekitar 62.000 itu. Non ASN yang ada di database BKN, mereka mendaftar di CPNS. Nah, gini Mas Dika, di proses pengadaan CPNS itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap sebetulnya. Pertama tahap seleksi administrasi, kedua tahap seleksi kompetensi dasar, ketiga tahap seleksi kompetensi bidang. Di situ ada 3 tahap. Nah, sudah kami mapping. Ada teman-teman non-ASN yang TMS atau tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi. Ada teman-teman non-ASN database BKN juga yang lolos, yang MS atau memenuhi syarat lolos mengikuti SKD. Ada juga yang gagal. Nah, yang lolos SKD ada juga sedang mengikuti, lalu kemudian mengikuti SKB. Nah, sekarang juga sedang berproses. Nah, jadi Mas Dika, nah kebijakan terbaru Kemenkibra terbaru ada 3 kriteria tambahan untuk pelamar atau peserta database BKN untuk mengikuti tahap 2. Yang pertama itu teman-teman non-ASN yang gagal atau TMS pada seleksi administrasi di pengadaan CPNS, seleksi CPNS. Lalu yang kedua ada teman-teman non-ASN yang TMS di administrasi di seleksi P3K tahap 1. Dan yang ketiga, non-ASN database BKN yang tidak melamar sama sekali. Nah, 3 ini diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan seleksi. Nah, prinsipnya tadi yang penting teman-teman non-ASN ini mengikuti seleksi terlebih dahulu. Nah, bagaimana yang gagal SKD, yang gagal SKB? Nah, yang bersangkutan sudah mengikuti seleksi, Mas. Oke. Berbeda dengan yang TMS di administrasi, artinya yang bersangkutan belum mengikuti seleksi. Tidak pernah sama sekali. Tidak sama sekali, makanya diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi. Gitu. Pertanyaan Mas Dika, bagaimana yang gagal SKD, bagaimana yang gagal SKB? Yang bersangkutan itu mengikuti seleksi. Bisa saja nanti kami sudah nanti mungkin dalam waktu dekat kami mapping data-data itu teman-teman yang gagal di CPNS tapi mengikuti tahapan seleksi baik di SKD maupun sampai dengan SKB itu bisa kita optimalkan ke paruh waktu sebetulnya. Tapi nanti kita lihat perkembangan datanya seperti apa, karena proses pengumuman seleksi CPNS pun sedang berlangsung kan, termasuk yang tahap 1 sedang berlangsung.